Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imam Abdi Utama, siswa PPPJ Angkatan 80 Gelombang 1 kelas 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum perjanjian. Yang mana di sini saya sudah mengutip beberapa pendapat dari ahli. Yang pertama ada pendapat dari Sudikno. Perjanjian adalah hubungan hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih dengan dasar dari kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum. Kemudian yang kedua ada Subekti. Perjanjian merupakan peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau suatu hal tertentu. Kemudian yang ketiga Prof. R. Wirjono Projodikoro, yaitu hubungan hukum yang berarti seorang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak yang lainnya berhak menuntut kewajiban tersebut dalam perjanjian. Kemudian akan saya uraikan beberapa dasar-dasar hukum mengenai perjanjian tersebut. Yang mana perjanjian ini sudah kita ketahui bahwa dasar-dasar hukum perjanjian tertuang dalam 1313, 1320, dan 1338. Yang akan saya uraikan pertama adalah di pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan di dalam pasal tersebut menganut asas kebebasan berkontrak yang berbunyi sebagai berikut. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun. Nah, namun isinya dan bagaimana bentuknya, dengan kata lain semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian di dalam 1320 juga tertuang syarat sah perjanjian, yang mana meskipun demikian asas kebebasan berkontrak di dalam 1338 bukan berarti bebas tanpa mutlak. Setiap pihak yang membuat perjanjian harus juga memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 1320. Yang pertama unsur yang ada di dalam 1320 yaitu adalah kesepakatan, di mana para pihak harus memiliki atau semuanya harus sepakat untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian tersebut. Jadi tidak ada paksaan di sini, harus ada kata sepakat dari para pihak tersebut. Yang kedua, para pihak ini cakap melakukan perbuatan hukum, di mana dalam 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Yang dimaksudkan tidak cakap di sini, misalnya orang yang sakit jiwanya atau orang yang belum dewasa atau di dalam pengampuan. Maka dari itu mereka tidak dapat melakukan suatu perjanjian. Kemudian yang ketiga mengenai suatu hal tertentu. Di sini harus jelas objek yang diperjanjikan. Harus jelas ditentukan di dalam suatu perjanjian tersebut, objek itu harus dituangkan dan dicantumkan dengan jelas objek yang diperjanjikan. Kemudian yang keempat adalah sebab yang halal, di mana sebab yang halal ini menyatakan bahwa suatu perjanjian tersebut harusnya tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian, di mana di dalam asas-asas hukum perjanjian ini ada 12 asas. Yang pertama asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas etikat baik, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kepribadian, asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kepatutan, asas perlengkapan, asas perlindungan. Di mana asas-asas ini merupakan fondasi awal dalam pembentukan suatu perjanjian, yang mana apabila terdapat suatu permasalahan di dalam perjanjian akan dikembalikan kembali dalam asas ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam perjanjian tersebut. Kemudian kembali di dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia, yang mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan atas nama pemerintah. Kemudian di sini
kan sangat berkaitan sekali dengan hukum perjanjian tersebut, di mana kewenangan kejaksaan tersebut nantinya akan ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Misalnya dalam suatu perbuatan, kita selaku jaksa pengacara negara mewakili negara dalam membantu untuk membuat suatu perjanjian antara BUMD dengan pihak swasta ataupun dengan pihak pemerintah lainnya. Memahami pengertian dari hukum perjanjian memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai hukum yang berlaku dalam sebuah perjanjian dan bagaimana prosedur sebuah perjanjian beserta syarat sah dan asas hukum yang berlaku dalam membuat sebuah perjanjian oleh seseorang pekerja atau pembisnis. Untuk menyepakati semua hal yang harus tertuang di dalam perjanjian itu haruslah didasari 1320 tadi, yang mana adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Demikian ulasan mengenai pengertian hukum perjanjian yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.